Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astowi Dirullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan paradigma pembelajaran literasi dan arah pembelajaran literasi. Yang materinya adalah yang pertama ada pengertian literasi, yang kedua arah pembelajaran literasi, yang ketiga ada implementasi paradigma baru dalam pendidikan, yang keempat ada perkembangan paradigma pembelajaran literasi. Yang pertama ada pengertian literasi. Pengertian literasi secara etimologis, istilah literasi sendiri berasal dari bahasa Latin literatus yang dimana artinya adalah orang yang belajar. Dalam hal ini, literasi sangat berhubungan dengan proses membaca dan menulis. Literasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Jadi, pengertian literasi tidak hanya sebatas melek huruf, yaitu bisa menulis dan membaca. Yang kedua ada arah pembelajaran literasi. Arah pembelajaran literasi di sekolah dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sejalan dengan berkembangnya literasi, tujuan literasi pun mengalami perubahan. Awalnya, pembelajaran literasi di sekolah hanya ditujukan agar siswa terampil menguasai dimensi linguistik literasi. Dimensi-dimensi linguistik yang diharapkan dengan dikuasai oleh siswa antara lain sistem bahasa 9 mencakup fenomena, morfem, grafofonemik, morfofonemik, dan sintaksis, konteks bahasa, dan variasi bahasa. Dalam perkembangan selanjutnya, pelajaran literasi ditunjukkan agar siswa mampu menguasai dimensi bahasa dan dimensi kognitif literasi, mencakup proses pemahaman, proses pembaca, proses menulis, dan konsep analisis wacana tertulis. Yang ketiga ada implementasi paradigma baru dalam pendidikan. Implementasi paradigma baru dalam pendidikan belajar memiliki asumsi bahwa belajar itu mengenai muatan atau isi maupun konteks sama-sama diperlukan agar transfer pembelajaran berhasil. Pembelajaran akan sangat dimungkinkan jika ditransfer dari situasi-situasi pembelajaran yang kompleks dan kaya. Oleh karenanya, aktivitas pembelajaran ini harus membantu para siswa untuk berpikir secara mendalam mengenai muatan dalam konteks yang relevan lagi realistik. Peran guru pun berdasarkan asumsi ini tidak mendominasi proses belajar mengajar. Sebaliknya, siswa yang harus lebih dominan dan aktif. Keaktifan siswa dalam kegiatan belajar tidak lain untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Mereka aktif membangun pemahaman atas persoalan atau segala sesuatu yang mereka hadapi dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi bisa dikatakan bahwa siswa bukanlah sebatas penerima pengetahuan pasif dari guru, melainkan sebagai individu yang aktif memproses segala informasi yang ditemukan dari lingkungan untuk memproses pemahamannya sendiri. Yang keempat ada perkembangan paradigma pembelajaran literasi. Literasi sebagai konsep awal multiliterasi telah dipandang sebagai sudut pandang pembelajaran yang berbeda. Beberapa sudut pandang pembelajaran yang berbeda, beberapa bahasa berfokus pada teks, sudut pandang kognitif, sudut pandang budaya, dan sudut pandang pertumbuhan pengetahuan. Dalam sudut pandang bahasa, pembelajaran literasi dilakukan agar siswa mampu menggunakan berbagai sistem bahasa untuk mengkonstruksi makna tertentu. Dalam sudut pandang kognitif, pembelajaran literasi ditunjukkan agar siswa menggunakan berbagai proses dan strategi mental untuk membentuk makna tertentu berdasarkan teks, tujuan, dan audiens. Dalam pandangan fokus budaya, pembelajaran literasi ditunjukkan agar siswa mampu membentuk makna dalam kaitannya dengan kelompok sosial tertentu, lintas kelompok sosial, norma dan nilai yang berlaku dalam kelompok sosial tertentu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.